Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Amelia dengan NIM 2450009, Prodi Teknik Informatika Universitas dan Iksanul Bogor. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program Java, yaitu pemanggilan metode dan variabel pada kelas motor di Java. Yang pertama, membuat kelas motor. Pada bagian awal kode, kelas motor dibuat untuk menggambarkan objek kendaraan bermotor. Dalam kelas ini terdapat tiga variabel atau field, yaitu mesin dengan nilai 1 yang berarti motor memiliki satu mesin. Yang kedua ada roda, nilainya 2 karena motor memiliki 2 roda. Yang ketiga ada lampu 1, motor memiliki 1 lampu. Di sini saya menggunakan integer karena integer dapat dihitung. Bagian-bagian gada motor bisa dihitung. Selanjutnya di dalam kelas motor terdapat 3 metode, yaitu metode atau void hidupkan, void matikan dan void belok kanan. Metode-metode di atas berfungsi untuk menampilkan aksi motor. Yang pertama ada hidupkan yang menampilkan pesan bahwa motor dinyalakan, yang kedua dimatikan menampilkan pesan bahwa motor dimatikan. Yang ketiga ada belok kanan, itu menampilkan pesan bahwa motor belok ke kanan. Lalu yang kedua ada membuat kelas main dan objek motor. Kelas main ini adalah program utama dan dalam main dibuat sebuah objek bernama bit dari kelas motor. Artinya sekarang kita memiliki motor bertipe bit yang bisa melakukan aksi dan memiliki atribut. Selanjutnya kita memanggil metode dari objek. Sepertinya sistem out println memanggil metode dari kelas motor. Pada bagian ini objek bit menjalankan aksi, yaitu yang bit hidupkan, bit belok kanan, bit matikan. Lalu ada memanggil variabel atau field dari objek yang sistem out println mesin sama dengan sistem out print mesin sama dengan plus bit titik mesin. Pada bagian ini program menampilkan nilai variabel yang ada dalam kelas motor seperti mesin 1, roda 2, dan lampu 1. Berikut adalah outputnya. Lalu kita lanjut pada slide ke-7. Pertama, saya membuat sebuah kelas bernama laptop dan dalam kelas ini terdapat 3 variabel, yaitu RAM, storage, dan baterai. Di sini tetap saya menggunakan integer karena integer dapat dihitung. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa variabel RAM dan storage bukan statik. Artinya, nilai dari kedua variabel ini dimiliki oleh masing-masing objek. Sedangkan variabel baterai menggunakan keyword statik, yang berarti nilainya dimiliki dan dipakai bersama oleh semua objek. Selanjutnya kita masuk ke kelas main sebagai program utama. Dalam metode main kita membuat 2 objek laptop, yaitu objek Acer dan objek Lenovo. Setelah objek dibuat, program menampilkan nilai awal dari masing-masing variabel. Pada bagian ini terlihat bahwa objek Acer dan objek Lenovo memiliki RAM dan storage yang sama, yaitu 8 dan 256. Untuk baterai, keduanya juga menampilkan nilai yang sama, yaitu 1. Karena baterai adalah variabel statik yang nilainya digunakan secara bersama oleh seluruh objek. Kemudian program akan melakukan perubahan nilai. Yang pertama, nilai RAM milik objek Acer diubah dari 8 menjadi 16. Karena RAM adalah variabel non-statik atau variabel biasa, perubahan ini hanya mempengaruhi objek Acer dan tidak mengubah RAM Lenovo. Selanjutnya, nilai baterai diubah melalui laptop titik butterfly sama dengan 2. Karena variabel butterfly ada statik, perubahan ini berdampak ke semua objek. Sehingga, baik laptop Acer maupun Lenovo akan memiliki baterai dengan nilai baru yaitu 2. Pada bagian akhir program, nilai-nilai ditampilkan kembali. Hasilnya, RAM Acer berubah menjadi 16, RAM Lenovo tetap 8 karena tidak statik, sedangkan baterai untuk Acer dan Lenovo sama-sama berubah menjadi 2 karena statik.
Lalu ada slide yang ke-8. Di sini saya membuat sebuah kelas bernama mobil. Dalam kelas ini terdapat 3 variabel, yaitu mesin bernilai 1, roda bernilai 4, dan bodi bernilai 1. Dan tetap memakai data integer karena bisa dihitung. Di antara ketiga variabel tersebut, mesin dan roda merupakan instance variabel, artinya setiap objek mobil memiliki nilainya masing-masing. Sedangkan body menggunakan keyword static, sehingga variabel ini menjadi kelas variabel, yaitu nilai yang dimiliki bersama oleh seluruh objek, bukan hanya satu objek saja. Selanjutnya kita masuk pada bagian program utama, yaitu kelas main. Di dalam metode main, kita membuat 2 objek mobil. Yang pertama ada R3 dan yang kedua ada expander. Setelah objek terbentuk, program menampilkan nilai awal dari masing-masing variabel. Pada bagian akhir terlihat bahwa mesin R3 1, mesin expander 1, roda R3 4, dan roda expander 4. Dan untuk body, di balik R3 maupun expander sama-sama menampilkan nilai 1. Karena variabel body adalah statik, sehingga nilainya digunakan secara bersama. Berikutnya, program melakukan perubahan nilai. Yang pertama, nilai instance variabel roda hanya untuk objek expander. Diubah dari 4 menjadi 5. Karena roda adalah instance variabel, perubahan ini hanya mempengaruhi objek expander dan tidak mengubah roda milik R3. Yang kedua, nilai kelas variabel atau body diubah melalui mobil titik body sama dengan 2. Karena variabel ini statik, perubahan nilai tersebut berdampak pada seluruh objek, hingga body untuk R3 dan expander keduanya menjadi 2. Setelah perubahan dilakukan, nilai ditampilkan kembali. Hasilnya, mesin R3 dan expander tetap 1, roda expander berubah menjadi 5, sedangkan roda R3 tetap 4. Dan body untuk objek berubah menjadi 2 karena variabel statik dibagi bersama oleh semua objek. Lalu yang terakhir ada slide ke-14. Di sini membuat kelas bernama mahasiswa. Dalam kelas ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel instance yaitu nama dan umur. Nilai kedua variabel ini akan dimiliki oleh masing-masing objek mahasiswa. Yang kedua ada variabel statik, yaitu universitas dengan nilai Universitas DM Iksanuddin. Karena bersifat statik, variabel ini dimiliki oleh semua objek, bukan hanya satu objek. Selanjutnya kita membuat sebuah konstruktor dengan parameter nama dan umur. Nama dan umur kita menggunakan nama kita menggunakan string dan integer kita menggunakan umur dan umur kita menggunakan integer. Selanjutnya program ini juga memiliki metode, yaitu tampilkan info, yang digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa ke layar, termaksud nama, umur, dan universitas. Kemudian kita masuk ke kelas main sebagai program utama. Di dalam metode main kita membuat 3 objek mahasiswa, yaitu M1 dengan nama Karen Amelia, umur 19, M2 dengan nama Adelia Damayanti, umur 19, dan M3 dengan nama Evarina dan umur 18. Tadi Adelia umur 18. Setelah objek dibuat, program menampilkan informasi masing-masing mahasiswa pada tahap ini. Setiap mahasiswa memiliki nama dan umur berbeda sesuai konstruktor, tetapi universitasnya sama karena berasal dari variabel statik. Berikut output sebelum perubahan. Semua mahasiswa memiliki Universitas Dayanu Iksanuddin. Selanjutnya program merubah nilai statik variabel universitas menjadi Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau. Karena variabel ini bersifat statik, perubahan ini berdampak pada semua objek, bukan terjadi pada satu objek saja. Setelah perubahan dilakukan, metode tampilkan info dipanggilkan balik untuk ketiga mahasiswa. Dan ini adalah runningannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.